dari Kisah Para Rasul. Waktu itu Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, jumlahnya kurang lebih 120 orang. Dia berdoa demikian, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Konteksnya pada saat itu para rasul memilih orang mengganti Yudas karena Yudas sudah meninggal, tapi para rasul masih butuh satu orang lagi untuk mengganti. Yang menarik adalah kata-kata doa awalnya, yaitu "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Saya ulangi sekali lagi, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Iman yang disebutkan Petrus dalam doa ini merupakan iman yang menyadari bahwa Tuhan itu yang paling mengenal hati setiap orang. Kadang kita tidak memahami orang-orang di sekitar kita, bahkan kita kadang tidak memahami diri kita sendiri seperti apa. Mungkin kita kadang bertanya, "Tuhan, kok aku kayak gini ya? Kenapa?" Nah, ternyata walaupun kita tidak sepenuhnya memahami diri kita, tapi menurut doa Petrus dan iman para rasul, Tuhan mengenal hati semua orang. Oleh karena itu sebenarnya tidak mudah dan tidak sulit untuk Tuhan mengenali kita, memahami kita, anak-anaknya itu tidak sulit, mudah bagi Tuhan. Tetapi yang susah adalah kita memahami Tuhan. Terus gimana? Kegalauan selanjutnya adalah kegelisahan selanjutnya. Terus gimana? Iya, Tuhan mudah mengenali aku, tapi aku juga pengen mau mengenal Tuhan. Caranya gimana? Caranya ada di bacaan kedua, surat pertama Rasul Yohanes. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus gimana cara mengenalnya? Yohanes mengatakan demikian, "Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Kalau kita mencari Tuhan selama ini nggak ketemu-ketemu, mungkin saja kita kurang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Rasul Yohanes itu termasuk rasul yang membosankan ketika berkhotbah, karena setiap kali ditanya sama murid-murid Rasul Yohanes, Yohanes sudah tua saat itu, "Bapak, tolong berikan kami inspirasi." Yohanes menjawab, "Anak-anak, hendaklah kamu saling mengasihi." Besok kalau ditanya lagi, jawabannya sama, "Anak-anak, hendaklah kamu saling mengasihi." Oleh karena itu, kalau Anda membaca surat Rasul Yohanes, isinya selalu tentang kasih. Hari ini Rasul Yohanes mengatakan, kalau kamu mencari Tuhan dan kamu akan ketemu, jangan-jangan kita kurang saling mengasihi satu sama lain. Tapi nggak mudah juga ya untuk bisa mengasihi semua orang. Perlu waktu, perlu upaya. Waktu saya kecil itu ada lagu anak-anak, judulnya "Kodok dan Semut". Lagunya dari Ria Enes sama Susan. Mungkin yang seumuran sama saya pernah dengar. Lagunya tuh kayak gini. Ada kodok, rekotok, rekotok di pinggir tali, rekotok, rekotok mencari makan, rekotok, rekotok setiap hari, rekotok, rekotok. Terus semutnya datang. Ada semut, oe-oe, oe-oe sedang berbaris, oe-oe, oe-oe mencari makan, oe-oe, oe-oe sepotong roti, oe-oe, oe-oe. Terus ini yang bagusnya di sini. Kodok dan semut sahabat lama, semut bilang, "Dok, kodok bagi telurmu." Kodok dan semut sahabat lama, kodok bilang, "Mut semut owe owe." Terus datang lagi kambing. Ada kambing be-embe, be-embe tak pernah mandi, be-embe
ada lagi toke, tapi nggak usah dinyanyiin ya. Ada beneran toke, cuma kepanjangan. Nah, yang mau saya sampaikan adalah Anda bayangkan ya, walaupun ini lagu dan pasti unsur dongeng ya, kodok, semut, kambing itu sahabat lama ya, mereka bisa bersahabat lama. Dan pasti nggak mudah buat semut memahami kambing, nggak mudah buat semut memahami kodok. Kalau saya mau semut melihat kodok, mungkin pertama-tama ada ini kodok kok di pinggir kali, lidahnya kok nyulur-nyulurin lalat, kok nyari makannya di situ ya. Tapi karena mereka bersahabat lama, si semut ini paham sifat-sifat si kodok. Si kodok juga kalau lihat semut, nih semut ngapain baris-baris makan roti ya, terus bunyinya oek-oek gitu. Tapi karena sudah lama bersahabat, saling mencoba memahami satu sama lain, kodok bisa memahami si semut, bahkan bisa berkata dalam bahasa semut oek-oek, semut oek-oek gitu. Dan semut bercandaannya juga nggak main-main. Dok, kodok bagi telurmu ya. Itu kalau nggak sahabat lama dan nggak pernah komunikasi, pasti nggak akan bisa seperti itu bercandaannya. Kambing juga bilang ke kodok, dok jangan banyak hujan dong. Tapi kodoknya bilang berani mengkritisi si kambing karena udah kenal, karena udah dekat, karena tahu kambing anaknya tuh kayak gini. Nih kambing kamu mandi dulu. Jadi kodok semut kambing ini sebenarnya karena mereka sudah bersahabat lama, mereka tahu sifat satu sama lain, mereka tahu bercandaan mana yang bisa menyakiti hati kodok. Kodok tuh gak akan marah kalau dibercandain dong bagi telur dong. Semut juga gak bakal dibercandain, gak bakal marah kalau dibercandain cara ngomongnya semut oek-oek ya. Itu dibercandain sama kodok. Si kambing juga gak akan marah kalau disuruh mandi sama kodok. Kenapa? Mungkin kalau disuruh sama yang lain marah. Tapi karena ini kodok, karena sahabat lama, disuruh mandi, si kambing marah. Bapak Ibu, ini bukan tentang kodok, kambing dan semut ya. Ini tentang relasi kita. Tapi terserah si Anda kalau disini yang memilih jadi kambing, kodok atau semut gitu ya. Tapi ini tentang relasi kita sesama manusia ya. Setiap dari kita itu bisa jadi kodok, bisa jadi kambing, bisa jadi semut yang perlu saling memahami satu sama lain. Dan yang mudah memang perlu upaya untuk bisa memahami. Untuk bisa bertengkar kita nggak usah repot-repot, itu udah nature kita yang kita bisa berantem tuh mudah. Tapi yang menyebabkan kita manusia adalah kita mau berusaha untuk saling mengasihi satu sama lain, berusaha untuk saling memahami satu sama lain. Kalau nggak mau seperti itu ya sudah gampang. Tapi itu kurang manusia. Yang menyebabkan kita menjadi manusia adalah kita mau memahami satu sama lain. Karena nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang benar-benar sama dalam hidup kita. Sama dalam keluarga ya, mungkin sudah menikah lama, tapi kok ternyata aku belum memahami sang kodok suamiku gitu ya. Atau aku belum memahami sang kambing istriku. Atau aku belum memahami anakku, ternyata aku yang mengandung sama 9 bulan. Kok setelah dia SMP aku nggak memahami. Ya udah belajar lagi memahami. Karena setiap orang, setiap hari itu terus-menerus punya perkembangannya masing-masing. Anak juga pelan-pelan mencoba memahami orang tua pelan-pelan memahami anak. Terus kalau masih susah gimana? Ya namanya kita ya, kadang kita ada kegalauan. Terus kalau masih susah gimana? Kita balik lagi ke doa Sang Petrus. Doanya, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Doakan orang yang Anda kenal, misalnya, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Bukalah hatiku untuk tidak lagi sebel sama orang itu. Bukalah hatiku supaya aku tidak lagi kesel sama mama. Bukalah hatiku ya Tuhan, karena Engkau yang mengenal hati semua orang. Engkau lebih mengenal hati anak-anakku daripada aku. Bantu aku juga untuk bisa memahami hati anak-anak. Ya Bapak, tetangga kontrakanku ini bawel banget. Hidup sebulan sama dia kayaknya masih enak karena sering ngasih makanan. Tapi begitu udah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, rasa-rasanya kok menyebalkan. Tapi Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Bantu aku juga untuk bisa memahami hati tetanggaku ini. Bapak Ibu, doa ini bisa Anda improvisasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi iman awalnya adalah Tuhan yang mengenal hati semua orang. Kita mungkin tidak bisa memahami hati semua orang, tapi kita bisa minta bantuan Tuhan untuk sedikit lebih memahami orang-orang yang ingin kita ajak berdamai. Minggu komunikasi adalah minggu perdamaian dunia juga, untuk bisa semakin memahami orang-orang di sekitar
kita dan semakin memahami Tuhan yang sebentar lagi kita peringati akan menurunkan Roh Kudus ke dalam dirinya ini. Kemuliaan